Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib uzibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-khaliqul bashar ma ittasala 'ainun bin nazar aw sami'at udhunun bil khabar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wat tahirin. Amma ba'du. Para pencinta tausiah hari Ramadan SMA Sekolah Islam Terpadu Granada Al-Hikmah Kota Tangerang, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah kembali, bisa melaksanakan saum di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah menjadi tauladan kita, menjadi uswah hasanah bagi kita. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tausiah tentang pentingnya doa. Doa kadang kita anggap sebagai suatu ibadah yang sangat sepele. Padahal doa merupakan ibadah yang sangat-sangat besar manfaatnya bagi kita. Ada beberapa fadilah dan keutamaan dari doa. Doa yang pertama, doa adalah ibadah. Nabi SAW bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Doa adalah ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Doa merupakan ibadah yang mana ibadah tersebut menunjukkan bahwa kita adalah sebagai seorang hamba yang lemah, yang mana tidak ada kekuatan yang bisa menolong kita kecuali Allah. La haula wala quwata illa billah. Disinilah bentuk penghambaan kita, bahwa hanya Allah lah tempat kita meminta, hanya Allah lah tempat kita bersandar. Allahus Samad. Yang kedua, doa adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un aqrama 'ala Allah ta'ala min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada doa. Doa merupakan ibadah qauliyah dari antara dua ibadah, fi'liyah dan qauliyah. Yang paling utama dibandingkan zikir-zikir manapun adalah doa.
maka perbanyaklah doa. Jangan pernah kita merasa lelah dalam berdoa. Jangan pernah kita merasa putus asa dalam berdoa kepada Allah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Uzibu da'watad da'i iza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Allah memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah akan menjawab setiap doa-doa bagi setiap mukmin yang berdoa dan meminta kepada Allah. Sebanyak apapun kita berdoa, Allah tidak akan pernah lelah dan letih untuk menjawab doa-doa dari hambanya. Yang keempat, doa adalah senjata orang-orang beriman. Qala Allah Ta'ala, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Tuhan dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran surat Al-A'raf ayat 55. Dan ketika kita berdoa, kita tidak perlu terlalu melampaui batas dengan suara yang melengking atau apa, tapi kita cukup khusyuk meminta dengan kerendahan hati kita. Ya Allah, kita adalah hamba-Mu yang lemah. Kita datang kepadamu untuk meminta pertolongan-Mu. Seperti itulah harusnya sikap seorang mukmin ketika berdoa kepada Allah. Jadi dengan merendahkan hati, dengan suara yang lembut, kita meminta kepada Allah. Yang kelima, hanya dengan doa sajalah segala kesulitan dan malapetaka dalam hidup ini dapat diatasi. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a." Rawahu At-Tirmizi wal Hakim. Yang artinya, sungguh doa itu bermanfaat untuk mengatasi persoalan yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Maka hendaklah kalian berdoa, wahai hamba-hamba Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Jadi kita diminta untuk terus berdoa. Apabila Allah belum mengabulkan, maka bukan yang kita salahkan adalah Allah, tapi yang perlu kita pertanyakan adalah diri kita. Kita introspeksi lagi diri kita, kita koreksi lagi diri kita, sehingga kita bertanya kepada diri kita, kenapa Allah belum mengabulkan doa-doa kita? Kita harus tetap berprasangka baik kepada Allah, bukan yang kita menyalahkan Allah atas doa-doa yang belum Allah perkenankan, belum Allah kabulkan kepada kita. Yang keenam, doa sebagai solusi yang dominan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ayyuba iznada rabbahu anni massani dur wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'hum rahmatan min indina wa zikra lil 'abidin." Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Dan ingatlah kisah Ayub ketika menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Maka kami pun perkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya,
dan kami kembalikan keluarga kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Dari sini kita bisa lihat bahwa ketika kita berdoa, kita butuh kesabaran. Sebagaimana Nabi Ayub yang sangat sabar dalam menjalani cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari anak-anaknya yang meninggal, dari hartanya yang dilenyapkan oleh Allah, dari dirinya yang diberikan penyakit oleh Allah, beliau tetap bersabar. Lalu beliau berdoa, dan ini butuh proses yang panjang, hingga akhirnya Allah mengabulkan apa yang diminta oleh Nabi Ayub alaihissalam. Jadi kita harus bersabar. Jangan kita berprasangka yang tidak baik kepada Allah. Kita harus tetap berhusnuzon kepada Allah. Karena apa? Karena Allah dalam hadis qudsinya, dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana inda zonna abdi bi. Seperti itu Allah dalam hadis qudsi berkata, aku bersama prasangka hamba-hambaku. Yang ketujuh, doa menolak takdir Allah. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Hadis Tirmizi. Al-Syair berkata, janganlah kamu minta kepada manusia, mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Allah akan murka jika engkau tidak memintanya. Syekh Al-Mubarakfuri berkata bahwa yang dimaksud adalah takdir yang tergantung pada doa, dan berdoa bisa menjadi sebab tertolaknya takdir. Karena takdir bertolak belakang dengan masalah sebab akibat. Boleh jadi terjadinya sesuatu menjadi penyebab terjadi atau tidak sesuatu yang lain, termasuk takdir. Suatu contoh, berdoa agar terhindar dari musibah. Keduanya adalah takdir Allah. Boleh jadi seseorang ditakdirkan tidak berdoa sehingga terkena musibah, dan seandainya dia berdoa mungkin tidak terkena musibah. Sehingga doa ibarat tameng dan musibah laksana panah. Syekh Utsaimin ditanya ketika sering mendengar seorang berdoa, ya Allah, kami tidak mohon agar takdir kami dirubah, akan tetapi kami minta kelembutan dalam takdir tersebut. Apakah doa tersebut dibolehkan? Jawabnya adalah berdoa seperti itu dilarang dan haram, sebab doa bisa merubah takdir seperti yang tadi disebutkan dalam hadis di atas. Bahkan orang yang berdoa seperti itu menantang Allah dan seakan mengatakan, ya Allah, takdirkanlah kepadaku apa saja yang Engkau kehendaki, tetapi berilah kelembutan dalam takdir tersebut. Kaum mukminin seharusnya orang yang berdoa berketapan hati dalam doanya, seperti berdoa, ya Allah, kami berdoa kepada Allah agar tidak dirubah takdirnya. Ya Allah, kami mohon rahmat-Mu dan kami berlindung dari siksa-Mu. Doa semisalnya. Seperti inilah harusnya sebagai seorang mukmin kita berdoa. Yang penting doa tersebut di atas tidak boleh dan hendaknya dihindari dari barang siapa yang mendengar doa seperti itu, sebaiknya dia menasihati orang yang berdoa seperti itu. Ahli syair berkata, janganlah kamu meminta kepada manusia, memintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Allah akan murka jika engkau tidak mintanya, sementara manusia marah jika sering diminta. Berharaplah kepada Allah. Jika seorang hamba masih berharap kepada makhluk, itu pertanda iman kita sedang lemah. Jangan biarkan hati kita mati. Lembutkan dengan terus menangis berdoa di hadapan Allah. Marilah para pendengar dan para pemirsa channel Sekolah Islam Terpadu Granada Al-Hikmah, pada
Ramadan kali ini kita sering-sering berdoa, kita tundukkan diri kita, karena di bulan yang suci ini adalah bulan yang tepat untuk kita meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.